Baik, selamat malam semuanya. Sudah komplit di sini. Mas Cahyo juga sudah bergabung. Mohon maaf, Pak Farid baru bergabung. Ya, Agak nggak loading. apa-apa. Kita baru mulai kok. Ya, Ya, selamat datang semua di panel tentang pendidikan anak usia dini yang sangat penting ini. Kemarin juga sempat sudah ada yang nanya, tapi kata panelis yang di panel sebelumnya bilang, saya bukan ahli, ahlinya nanti di panel ini. Semoga beliau, oh ada, ya ada Mbak Mbak Sekar di sini. Jadi langsung saja karena waktunya terbatas, saya serahkan sebelumnya ke Profesor Vina Adriani untuk memimpin sesi panel ini. Selamat berdiskusi. Baik, terima kasih banyak Mas Farid. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Shalom. Ya, senang Rahayu. malam ini bisa berdiskusi dengan teman-teman semua untuk membahas tentang isu penting pendidikan anak usia dini. Secara khusus, rasa terima kasih saya sampaikan kepada Mbak Utari ya, yang sudah menyambut request kami. Jadi ketika saya mendapatkan info bahwa ada kegiatan Second Annual Kartini Conference on Indonesian Feminist, saya katakan bahwa sebetulnya isu PAUD itu adalah isu feminis dan isu yang sangat dekat sekali dengan isu gender. Hanya sayangnya selama ini kajian feminisme di Indonesia masih luput membahas PAUD sebagai salah satu bagian dari isu penting yang harus dibahas di dalamnya. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya hari ini untuk menjadi chair dari sesi diskusi kita mengenai PAUD. Kalau saya tidak salah ini mohon maaf nih ya, judulnya PAUD untuk apa, siapa, dan mengapa ya. Kalau saya tidak salah. Jadi di dalam panel ini kita akan mencoba mendiskusikan PAUD di luar dari apa yang terjadi di dalam kelas. Selama ini kalau kita melihat dunia pendidikan, kita sering melihat dunia pendidikan sebagai dunia yang netral, lepas dari kepentingan politik. Padahal sebetulnya kalau bagaimana diskursus-diskursus dominan yang ada di dunia pendidikan itu senantiasa dipengaruhi oleh relasi kuasa yang ada di belakangnya. Sehingga di dalam topik kali ini, di dalam diskusi kali ini, kita akan mencoba melihat wacana-wacana dominan yang ada di dalam pendidikan anak usia dini, kemudian mencoba membongkar relasi kuasa yang ada di belakangnya. Bersama saya di sesi ini sudah hadir tiga pembicara yang akan membahas isu-isu yang sangat menarik ya. Mbak Dian Fikriani ini akan membahas mengenai environmental justice atau keadilan lingkungan dari sudut pandang pendidikan anak usia dini. Kemudian Pak Sunario akan membahas PAUD dan fragmentasi sosial. Dan nanti Pak Agung akan membahas tentang fenomena guru laki-laki di PAUD. Dan saya sendiri akan membahas isu gender dan feminisasi di pendidikan anak usia dini. Sebelum kita lanjutkan, barangkali izinkan saya untuk memperkenalkan para narasumber kita. Yang pertama ini saya sampaikan saja ya. Pembicara pertama kita ini Mbak, saya biasa menyebutnya ya, Ibu Dian Fikriani. Saat ini sedang melanjutkan studi PhD di Monash University dengan topik penelitian Childhood and Nature, Investigating Discourses Affecting Environmental Education in Indonesian ECE. Ini juga satu topik yang sangat penting karena berbicara tentang pendidikan lingkungan, kembali seringkali tidak dilibatkan di dalamnya. Mbak Dian ini teman baik saya, jadi beliau merupakan salah satu tokoh yang sudah malang melintang ya di dunia PAUD, baik dari segi keterlibatan dengan organisasi-organisasi internasional, juga peran beliau di dalam membantu program-program pemerintah, tapi pada saat yang sama juga merupakan seorang aktivis grassroots ya yang memang bekerja langsung dengan guru-guru di lapangan. Kemudian selain Mbak Dian, telah hadir bersama kita juga Pak Cahyo ya. Pak Cahyo ini sebentar saya izin share screen-nya. Sebentar. Pak Cahyo ini beliau saat ini merupakan dosen tetap S1 Prodi PG PAUD Universitas Trilogi Jakarta, sedang mengambil studi S3 juga ya Pak Cahyo di Universitas Negeri Jakarta. Beliau merupakan praktisi dan akademisi untuk kajian storytelling. Beliau juga merupakan Direktur Yayasan Indonesian Human Class Foundation dan anggota International Storytelling Conference di Paris, Madrid, dan Amsterdam.
Beliau juga merupakan koordinator bidang penelitian dan pengembangan Forum Taman Baca Masyarakat, serta merupakan Duta Baca Jakarta Pusat. Posisi beliau yang cukup unik sebagai seorang laki-laki di dunia PAUD membuat beliau juga secara langsung maupun tidak langsung tertarik dengan isu fenomena minimnya guru laki-laki di pendidikan anak usia dini. Dan kemudian yang berikutnya telah hadir bersama kita juga Pak Sunario. Kalau dari informasi yang singkat yang saya dapatkan, beliau juga tokoh yang sudah malang melintang di dunia pendidikan. Latar belakang beliau yang beragam membuat perspektif beliau sangat multidisiplin di dalam memandang berbagai macam isu. Keterlibatan beliau sebagai salah seorang penasehat di lembaga pendidikan anak usia dini berbasis Montessori membuat beliau juga menjadi tertarik dengan isu pendidikan anak usia dini ini. Baik, karena waktu kita hanya sedikit barangkali, karena kalau melihat PPT dari teman-teman dan PPT saya sendiri, kayaknya bisa 1 hari ini forumnya nih Mas Farid dan teman-teman semuanya. Jadi kita akan mulai saja diskusi kita. Kita akan mulai barangkali dengan pemaparan dari Mbak Dian, dilanjutkan dengan pemaparan dari Mas Agung, Pak Sunario, kemudian baru terakhir pemaparan dari saya. Kepada Mbak Dian, waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih banyak Mbak Vina untuk perkenalan yang sangat mendetail, dan saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Ya, tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Vina tentang saya. Saya sedang meneliti, kebetulan saya sekarang sedang meneliti tentang pendidikan perubahan iklim atau climate change education di pendidikan anak usia dini. Kemudian saya ingin memaparkan isu ini juga di Kartini konferensi ini, karena memang isu-isu lingkungan itu banyak sekali sebenarnya bersinggungan dengan isu-isu feminisme. Nanti kita coba bisa melihat kembali. Nah, ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua di sini untuk berkunjung sebentar ke PAUD di Demak. Pada saat itu, saya ingin cerita kalau pada saat itu saya sempat berkunjung ke beberapa PAUD di Demak dalam rangka tugas. Kemudian saya melihat di salah satu PAUD itu, PAUD ini mempunyai halaman yang cukup luas sebenarnya, tapi semua halaman yang ada itu tidak ada satu jengkal tanah pun yang ditanami oleh pohon, sehingga semuanya itu dipakai oleh sekolah untuk entah itu di paving atau diberikan keramik seperti ini, sehingga semua lahan itu benar-benar difungsikan untuk kegiatan-kegiatan manusia. Nah, padahal kalau Bapak Ibu kalau misalnya tahu atau pernah berkunjung ke Demak, Demak itu kabupaten di Jawa Tengah yang kira-kira kalau dari Semarang itu sekitar 1,5 jam perjalanan. Nah, itu suhu di Demak itu sangat panas. Kalau di musim panas itu bisa sampai 35 derajat. Nah, bayangkan di Indonesia dengan suhu sampai 35 derajat tanpa ada pohon-perpohonan di situ, itu suhunya bisa sangat membuat kita tidak nyaman itu menjadi gitu. Nah, ini menjadi sangat ironi karena saya melihat Demak ini adalah salah satu daerah atau kabupaten yang memiliki mereka menerima dampak langsung dari perubahan iklim. Nah, seperti contoh foto yang ada di kanan bawah ini adalah salah satu desa di Demak, di Sayung, namanya Desa Bedono. Di Desa Bedono ini satu desa sudah terendam oleh air dan hanya tertinggal satu rumah, satu kakak saja yang tetap bertahan di sana, dan kebetulan satu kakak yang masih bertahan di sana itu menjadi penjaga daerah situ, dan kemudian dia menjadi pahlawan penghijauan di sana. Jadi justru si Mak Jah ini dia menjadi penanam tanaman bakau di sekeliling rumah dia, sehingga tidak terjadi
kerusakan lingkungan lebih parah di sekitar itu. Nah, kembali ke PAUD tadi, PAUD di Demak yang tinggal di daerah yang terdampak langsung oleh perubahan iklim, mereka juga ternyata mereka tidak punya koneksi dengan alamnya gitu. Mereka tidak punya awareness untuk menjaga lingkungan. Nah, ini mengapa? Ini jadi satu pertanyaan yang akan kita jawab mungkin di presentasi saya ini. Nah, mungkin pertama kita juga perlu tahu dulu tentang dampak perubahan iklim pada anak seperti apa. Tentu saja saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sudah memahami dan juga mengetahui kerentanan anak ketika mereka mengalami dampak dari perubahan iklim gitu. Dari beberapa riset itu bisa disimpulkan ada 4 dampak perubahan iklim pada anak. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan, kedua, dampak terhadap keamanan si anak, dan ketiga, dampak terhadap food security anak, dan keempat adalah terjadinya displacement. Nah, ini 4 ini bisa jadi dampak yang langsung diterima oleh anak, seperti misalnya karena perubahan iklim, kemudian itu berpengaruh terhadap food security sehingga terjadi kerawanan pangan dan akibatnya nanti anak bisa jadi malnutrisi. Terus juga banyak riset menunjukkan di suhu yang meningkat ini itu rentan terjadinya penyakit menular dari hewan kepada manusia. Terus selain itu juga kesehatan anak yang lain seperti akibat dari polusi yang tinggi itu berakibat pada kesehatan pernafasan dan lain sebagainya. Terus juga ada bahaya yang langsung yang diterima oleh anak seperti meningkatnya bencana atau climate related disaster, bencana yang berkaitan dengan perubahan iklim. Nah, karena lebih meningkat bencana-bencana tersebut terjadi seperti banjir atau badai itu, terus dan juga kenaikan air laut. Nah, itu juga akhirnya berdampak pada anak. Selain terhadap kesehatan anak, mereka juga bisa terancam untuk harus berpindah gitu. Karena akibat dari bencana climate related disasters tadi. Terus selain itu juga selain karena bencana dan juga karena perubahan iklim ini akses untuk air bersih akan semakin sulit. Dan itu tentu saja akses air bersih untuk anak itu akan berdampak lebih berbahaya untuk anak, terutama anak usia dini. Nah, dan juga ada dampak tidak langsung dari perubahan iklim ini, seperti kemiskinan yang meningkat karena beberapa pekerjaan yang berkaitan langsung dengan perubahan iklim, misalnya petani atau nelayan, itu pasti akan terdampak dari untuk keberlangsungan hidup mereka. Nah, dari dampak-dampak ini tentu saja terlihat bahwa perubahan iklim ini harus disadari, ini bukan hanya sekedar isu lingkungan saja. Jadi kita di pendidikan itu juga perlu memberikan perhatian pada isu perubahan lingkungan karena ini juga isu hak anak. Karena dalam situasi perubahan iklim seperti ini, hak anak itu tidak dapat tercapai. Hak anak untuk kesehatan tidak akan tercapai dan juga pendidikan anak juga dapat terdistribusi. Nah, kita tahu memang ketika dari semua dampak tersebut, itu semua orang sudah paham. Oh, berarti kita perlu ini mengenalkan pendidikan perubahan iklim pada anak usia dini. Nah, dan mengapa gitu kita perlu mengenalkan pendidikan perubahan iklim pada anak usia dini? Yang pertama yang mendasari adalah tentang filosofinya. Jadi antara pendidikan perubahan iklim dan juga feminisme itu sebenarnya sama-sama mempunyai tujuan yang mirip. Pertama, addressing inequality, jadi ketidaksetaraan, terus mempromot keadilan, terus kemudian dia mendorong pendekatan yang inklusif terhadap tantangan-tantangan global. Nah,
eh, lebih jauh lagi ketika kita ingin mengulik ketidakadilan yang dimunculkan dari dampak perubahan iklim ini pada anak terutama, kita bisa lihat itu dampak perubahan iklim ini akan lebih terasa pada anak yang tinggal di negara berkembang dibandingkan dengan anak yang tinggal di negara maju. Seperti yang riset yang dilakukan oleh Hacking et al. Ada anak bernama Lucy yang tinggal di UK dan ada anak bernama Angga tinggal di Jakarta, di daerah kumuh di Jakarta di pinggir pantai. Nah, dari dampak perubahan iklim ini kedua orang itu terasa sangat besar sekali gapnya. Si Lucy dia tidak dapat bermain salju karena setiap tahun saljunya semakin menipis. Nah, si Angga dia dampak perubahan iklim kepada Angga itu lebih mengancam haknya karena dia sering mengalami banjir dan juga dia tinggal di lingkungan yang tidak sehat dan lain sebagainya. Jadi dampak yang ditimbulkan itu benar-benar sangat mempunyai gap. Nah, demikian juga dari cerita di anak-anak yang tinggal di Demak tadi atau juga di Semarang di daerah namanya Kaligawe. Nah, ini anak-anak yang tinggal di daerah situ mereka tidak punya pilihan karena mereka biasanya anak-anak yang tinggal di daerah itu memang di daerah-daerah yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah. Ya, dan itu ada hubungannya dengan namanya climate colonialism. Jadi climate colonialism ini sebenarnya adalah kebijakan atau praktek ketidaksetaraan yang ditimbulkan oleh negara atau kelompok tertentu. Biasanya mereka yang punya akses lebih terhadap wealth, terus mereka berkontribusi pada perubahan iklim. Tapi dampak yang dirasakan itu lebih terasa di kelompok-kelompok marginal. Gitu. Nah, seperti dicontohkan di risetnya Hacking, masih di Hacking, climate kolonialisme ini kalau diceritakan di zaman dulu pembangunan Jakarta itu dibangun secara tersegresi. Jadi ada rumah untuk penjajah, terus dipisahkan dengan rumah pribumi yang disebut dengan istilah kampung. Dan kampung ini juga sudah identik dengan lingkungan kumuh sama seperti yang saya temui juga di Kaligawe dan juga di Demak tadi. Jadi kampung-kampung yang berada di pinggir-pinggir pantai atau di pesisir pantai ini adalah kampung-kampung biasanya identik dengan lingkungan kumuh dan dari masyarakat kelas menengah ekonomi ke bawah. Nah, kolonialisasi ini juga pada zaman dulu itu dipraktikkan. Oh ya, maaf, mengingatkan 5 menit lagi, maaf ya Mbak ya. Oh baik, ya. Jadi ini climate colonialisme ini sayangnya masih terjadi saat ini. Seperti misalnya dari riset Hacking itu dijelaskan pembangunan IKN yang kemudian merusak hutan dan juga mengganggu tata masyarakat di sana. Nah, ini juga tentunya berdampak pada si indigenous children ini berupa displacement atau dia tetap bertahan di tempat itu karena hubungannya erat dengan lingkungannya. Terus climate change juga ada hubungannya dengan intergenerational injustice in climate change. Jadi karena ada kebijakan dari generasi yang tua akan berdampak pada generasi muda. Jadi kesimpulannya, kita perlu menghasilkan pendidikan perubahan iklim karena ini adalah upaya pemenuhan hak anak, terutama untuk anak-anak yang kurang beruntung tadi yang saya ceritakan. Nah, tapi apa hambatan mengenalkan perubahan iklim pada anak usia dini? Jadi banyak orang skeptis untuk mengenalkan perubahan iklim pada anak usia dini karena skala yang besar dengan dari isu perubahan iklim ini kemudian membuat hal ini itu sesuatu yang jauh dari hal yang perlu dikenalkan di anak usia dini. Dan juga banyak orang itu punya persepsi bahwa perubahan iklim itu adalah isu yang terjadi di tempat yang jauh dan tidak akan berdampak pada dirinya. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh PAUD? Nah, pertama kita harus memahami bahwa anak tumbuh dan berkembang di dunia yang sedang mengalami perubahan iklim.
Jadi anak perlu diberikan haknya untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dan juga pendidikan iklim, perubahan iklim di PAUD juga perlu memberikan kesempatan bagi anak untuk berkontribusi untuk mengatasi krisis iklim yang sedang terjadi. Namun, apakah kurikulum PAUD itu sudah berorientasi terhadap keberlangsungan planet? Kita lihat hampir di semua jenjang pendidikan, filosofi kurikulum itu selalu mengarah kepada keterampilan abad 21. Keterampilan abad 21 ini sering dimunculkan untuk munculkan kayak learning skill, literacy skill, life skill untuk menyiapkan anak atau SDM untuk untuk mereka siap untuk masuk ke dunia kerja. Nah, kalau di PAUD, keterampilan abad 21 ini biasanya dibingkai dalam pendekatan playful learning atau bermain sambil belajar, istilah bahasa Indonesianya. Nah, meskipun keterampilan abad 21 ini penting, tapi biasanya keterampilan tersebut itu mengabaikan prinsip-prinsip sustainability untuk planet. Misalnya saja, saya pernah membaca modul ajar guru PAUD yang ingin mengajarkan anak-anak mereka menjadi engineering, membangun tol. Nah, kalau misalnya pengajaran ini tidak dibarengi dengan sustainability, anak kemudian tidak tahu apa dampak pembangunan tol tersebut terhadap lingkungan dan juga masyarakat di sekitarnya. Gitu. Nah, pesannya, jadi PAUD itu juga perlu mengenalkan anak untuk bisa recognizing injustice dan juga kekerasan human rights yang juga sebenarnya itu semua skill penting untuk masa depan. Nah, rekomendasi yang ingin saya sampaikan, sustainability ini itu dipakai sebagai prinsip dalam proses pembelajaran di PAUD. Jadi sebagai filosofi yang dikenalkan, bukan hanya sebagai proyek. Lebih-lebih kalau hanya menggunakan alam sebagai media untuk alat pembelajaran. Karena nanti alih-alih kita mengajarkan sustainability ke anak, justru kita mengeksploitasi secara berlebihan kepada anak. Nah, itu saja, Mbak Vina. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Ini sebetulnya topik yang sangat penting dan menarik untuk dikaji ya. Kalau di dalam chatroom Mas Farid mengatakan lebih banyak Greta di Indonesia, kita juga sebetulnya punya ya, ada anak perempuan yang waktu itu protes bahwa kenapa sampah-sampah dari luar negeri itu banyak dikirim ke Indonesia. Ya, baik, tapi mohon maaf karena saya sebagai timekeeper juga di sini, posisi yang kurang menyenangkan sebetulnya, harus memotong diskusi teman-teman, tapi karena waktu kita terbatas, kita harus lanjutkan. Saya persilahkan barangkali pembicara kedua kita, Mas Cahyo saya biasa menyebutnya, untuk Bapak Ibu yang barangkali ingin memberikan pertanyaan, mohon ditahan dulu sampai barangkali habis semua presentasi yang dilakukan oleh para pembicara. Pada Mas Cahyo, waktu dan tempat disilakan. Baik, Prof. Vina, terima kasih atas waktunya. Langsung saya izin share. Sudah terlihat ya? Sudah, Mas. Sudah. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam sejahtera, Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Senang sekali diberi kesempatan hari ini bisa mempresentasikan di KCIF 2024. Saya akan mempresentasikan tentang paradoks profesi guru PAUD laki-laki dalam sudut pandang feminis, gender, dan budaya. Baik. Sebentar. Oh, jadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama 4 unsur dalam pendidikan anak usia dini. Ada 4 unsur di dalamnya adalah orang tua. Pertama, orang tua punya anak disekolahkan di lembaga PAUD. Di lembaga PAUD ada siapa? Guru menerapkan kurikulum. Dan guru itu tidak hanya laki-laki, tapi juga ada perempuan, dan bukan hanya perempuan saja, tapi juga ada laki-laki. Dan kurikulum di sini salah satu adalah pembelajarannya bisa dikenalkan terkait tentang pendidikan gender atau kesetaraan, bisa kita masukkan ke dalam konsep kurikulum tersebut. Kemudian di sini saya akan membahas tentang paradoks guru PAUD laki-laki dari sudut pandang feminis.
Nah, ini sikap peduli, penyayang, dan lembut ini dianggap seolah hanya melekat pada diri seorang perempuan saja, sehingga miskonsepsi ini selalu dikait-kaitkan dengan profesi guru PAUD. Nah, ini cocoknya hanya untuk perempuan saja kalau guru PAUD itu kan. Nah, pandangan inilah juga membuat laki-laki enggan untuk mengeksplorasi diri mereka terhadap aspek lain, terutama dalam hal mengungkapkan cinta, emosi, perasaan mereka, lagi-lagi akan dikaitkan dengan konsep maskulinitas atau kelaki-lakian mereka di mata masyarakat. Nah, selain itu, dampaknya adalah jika kita cermati sebagian besar guru PAUD di Indonesia didominasi oleh perempuan, dan hampir setiap lembaga PAUD di Indonesia yang dijumpai adalah guru perempuan. Hanya di beberapa lembaga PAUD saja di dalamnya terdapat guru laki-laki. Padahal kita semua perlu menggarisbawahi bahwa laki-laki dan perempuan seharusnya dapat berbagi tugas dalam hal pengasuhan maupun pendidikan. Nah, laki-laki terlibat merawat dan mendidik anak, bahkan yang sangat kecil, tidak hanya sebagai ayah yang peduli, tetapi juga harus menjadi teladan bagi anak-anaknya juga. Nah, di sini saya memaparkan data. Kebetulan saya ada grup khusus laki-laki guru PAUD se-Indonesia. Jumlahnya totalnya ada 485 dalam grup WA tersebut, dan guru PAUD laki-laki ini tidak terikat 80% tidak terikat dengan konsep struktur guru yang harus dapat NIPTK, NUPTK, kemudian harus ikut diklat untuk bisa mendapatkan sertifikasi guru, tidak terikat dengan itu, tapi mereka mempunyai apa namanya ya, passion atau mempunyai kepedulian terhadap lingkungan karena banyak angka anak-anak yang buta huruf di lingkungan sekitarnya. Dan di sini saya mengambil beberapa wilayah yang tempatnya ambil pulau yang besar, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dan ini beberapa kesempatan saya mengunjungi beberapa daerah-daerah pelosok di 5 pulau ini kebetulan. Dan lagi-lagi di grup WA ini banyak yang justru melaporkan kondisi-kondisi, misalnya ada ketidaksetaraan ketika mereka guru laki-laki di dalam lingkup lembaga pendidikan anak usia dini PAUD itu dengan perempuan, mereka sering terjadi slack begitu kan ya, sering terjadi ketidak apa ya, ketimpangan seperti itu ya. Padahal si guru laki-laki ini pengen sekali mengajar gitu, tapi dianggap, Mas, tolong laki-laki gitu kan ya. Kalau misalnya berharap dari kami, tidak ada gajinya sedikit sekali di sini. Jadi boleh menyambi di pekerjaan yang lainnya seperti itu. Jadi mereka sebenarnya akhirnya pengen full bersama anak-anak, akhirnya mereka harus cari pekerjaan yang lain begitu kan. Jadi mereka rata-rata di grup WA ini, rata-rata mereka passion sekali dan peduli dengan pendidikan anak usia dini. Kemudian di sini terlihat Jawa yang paling banyak jumlahnya yang laporan di WA ini melaporkan beberapa kondisi ketidaksetaraan, apa namanya, ataupun mungkin anggapan-anggapan, asumsi-asumsi yang dilekatkan kepada diri mereka sebagai guru PAUD laki-laki di daerah tersebut. Dan kemudian mungkin budaya Jawa yang patriarkinya terlalu yang kuat, mungkin bisa juga salah satu apa namanya ya, salah satu faktor kenapa di Jawa selalu banyak keluhan guru-guru PAUD di Jawa ini dibanding Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan di Papua. Selanjutnya di sini adalah ini berapa alasan-alasan dan permasalahan-permasalahan yang sering dicurhatkan di grup guru PAUD laki-laki di grup WA ini. Ada mengatakan ini sebenarnya rendahnya kehadiran guru laki-laki di ranah pendidikan anak usia dini menjadi permasalahan penting bagi perkembangan anak usia dini, terkhusus dalam hal perkembangan gender. Selanjutnya ada yang ngomong dalam sudut pandang budaya, terutama dalam kesepakatan budaya garis keturunan laki-laki atau patrilineal, laki-laki memiliki hierarki paling tinggi dibanding perempuan. Nah, ketika laki-laki menjadi guru PAUD, dianggap akan merendahkan harkat dan martabatnya sebagai laki-laki. Kemudian, gaji guru PAUD di Indonesia tidak besar. Tidak cocok untuk laki-laki dijadikan sebagai sandaran pekerjaan utama ketika laki-laki memilih pekerjaan sebagai guru PAUD. Kemudian, laki-laki
kepala rumah tangga harus memiliki banyak pekerjaan. Jika ingin menjadi guru PAUD, laki-laki harus mengutamakan pekerjaan yang bersifat tetap dan gaji besar. Sementara itu menjadi guru PAUD hanya menjadi sampingan saja. Padahal dalam konsep pengasuhan dan pendidikan anak harus ada sosok laki-laki dan sosok perempuan sebetulnya. Kemudian asumsi-asumsi yang viral, asumsi-asumsi anggapan masyarakat bahwasannya jika laki-laki tidak ada yang menjadi guru PAUD, ini ada yang ngomong seperti itu, angka LGBTQ di Indonesia semakin bertambah. Ini tambahan tadi sempat diskusi dengan Prof. Vina. Sebenarnya ketakutan meningkatnya LGBT bisa jadi karena dominannya heteronormatif di masyarakat dan akhirnya menguatkan homofobia di masyarakat itu sendiri. Karena setiap peran gender yang non-tradisional selalu langsung dimaknai ancaman terhadap wacana gender tradisional. Selanjutnya di sini harapan hadirnya guru PAUD laki-laki di Indonesia sebetulnya dari diskusi kita di grup WA guru laki-laki ini, guru PAUD laki-laki ini sebetulnya memiliki potensi untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi anak-anak. Nah, anak-anak usia dini dapat mengamati peran gender dalam kelas dan melihat laki-laki sebagai model yang berbeda dari perempuan. Nah, oleh karena itu, menjadi guru laki-laki dalam pendidikan anak usia dini ini dapat membantu mengatasi pandangan umum tentang gender dan memperkenalkan anak-anak di dunia yang lebih luas. Selanjutnya, harapan hadirnya guru PAUD laki-laki ini juga ingin membawa dampak positif terhadap proses pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Bentuk peran guru laki-laki yang muncul seperti memberikan anak dukungan, perhatian, dan perlindungan. Dukungan yang diberikan guru laki-laki dapat dilihat ketika anak merasa kesulitan dalam melakukan sesuatu, anak akan merasa aman dan terlindungi dari ancaman bila ada perhatian guru di sekitarnya. Di samping itu, guru laki-laki ini juga dapat memperkenalkan anak dengan konstruksi lain yang memaskulinitas yang tidak identik, maksudnya maskulinitas yang tidak identik dengan kekerasan, yang selalu dengan kekerasan. Selanjutnya di sini adalah harapan hadirnya guru PAUD laki-laki saat menjadi guru PAUD tentunya akan membuat kita berinteraksi dengan anak-anak, menunjukkan sikap peduli, menghabiskan waktu untuk bermain bersama anak, mendengarkan cerita dan keluh kesah, serta terlatih memahami berbagai karakteristik anak. Bahkan tidak menutup kemungkinan guru laki-laki akan belajar sabar menghadapi berbagai permasalahan anak yang mungkin sedang tantrum, mungkin sedang berebut mainan, atau mungkin merajuk terhadap sesuatu yang mungkin mereka rebutkan. Nah, tentunya ini rutinitas-rutinitas yang seperti ini sangat membantu mengasah keterampilan menjadi seorang guru PAUD laki-laki ketika sedang bermain bersama anak. Selain itu, bahwa dengan kehadiran guru PAUD laki-laki, ini akan berpotensi memperkenalkan anak dengan wacana gender alternatif, di mana pengasuhan dan pendidikan tidak semata-mata tugas perempuan saja. Jadi ini beberapa penemuan yang saya dapatkan berdiskusi bersama guru komunitas guru PAUD laki-laki di WA yang jumlahnya 400 sekian dan sering kita diskusi di situ. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik Prof untuk nanti bisa didiskusi tanya jawab. Cukup sekian presentasi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran terhadap harapan-harapan guru PAUD laki-laki dan mematahkan asumsi-asumsi yang salah bahwasannya guru PAUD laki-laki tidak memiliki peran dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia. Terima kasih kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Baik, terima kasih banyak Mas Cahyo. Ini right on time ya, kita masih ada waktu 4 menit lagi. Atas pemaparan yang singkat dan padat. Jadi kalau dari dua presentasi yang sudah dilakukan, kita bisa melihat bagaimana praktek di PAUD sangat dipengaruhi oleh wacana dominan ya. Tadi Mbak Dian memperkenalkan konsep climate colonialism sebagai salah satu wacana dominan yang mempengaruhi PAUD. Kemudian Mas Cahyo barusan juga mengungkapkan bagaimana minimnya jumlah guru laki-laki di PAUD ternyata tidak lepas dari kuatnya pengaruh dominasi wacana heteronormativity di masyarakat
masyarakat kita. Ya baik, barangkali berikutnya saya persilahkan kepada Pak Sunario. Kembali mohon ditahan dulu pertanyaannya, tapi secara langsung. Tapi apabila Bapak Ibu teman-teman ingin mulai bertanya melalui chatroom, disilahkan untuk mulai mengajukan pertanyaan di chatroom. Pada Pak Sunario, waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih Profesor Wina. Saya share screen dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Swastiastu. Salam. Salam. Teman-teman sekalian yang saya hormati, saya sungguh berterima kasih kepada Mbak Utari utamanya yang mengajak kita terlibat dalam diskusi ini. Dan ini merupakan suatu momentum yang sangat bagus bagi saya setelah ngurus birokrasi begitu lama dan politik praktis selama ini, hingga saya riset dalam arti mengenolkan diri dan sekarang konsentrasi di pendidikan usia dini. Setelah menurut hemat saya perubahan yang paling mendasar yang bisa kita lakukan ternyata tidak di perguruan tinggi, saya cukup lama di sana, ternyata juga tidak di high school, tetapi juga tidak di sekolah menengah, tetapi kemungkinan yang paling menjanjikan adalah perubahan sosial yang lebih baik itu kalau dimulai dari usia dini atau pendidikan usia dini. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali. Kemudian presentasi ini, sebagaimana saya katakan tadi, merupakan riset awal untuk menunjukkan kompleksitas permasalahan terkait dengan PAUD, terutama di negara yang mantan terjajah ini. Kemudian berbeda dengan jenjang pendidikan di atasnya, pendidikan PAUD ini baik buruknya itu tidak nampak segera. Berbeda dengan jenjang yang lebih tinggi, itu perubahannya itu baik buruknya segera dapat diketahui, tetapi di PAUD itu perlu jangka waktu yang lebih lama. Jadi di Amerika ada riset longitudinal selama 40 tahun, baru bisa mengetahui bagaimana sebenarnya pendidikan usia dini ini berpengaruh terhadap jumlah anak Amerika yang drop out dari high school dan juga tingkat kesejahteraannya setelah bekerja. Jadi memang memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengetahui dampak baik atau buruknya pendidikan usia dini. Sehingga prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam penyelenggaraan masalah. Meskipun PAUD mempunyai tingkat risiko kegagalan yang tinggi, karena begitu salah itu melekat. Itu yang saya maksud risiko yang tinggi. Namun bila berhasil, bisa menjadi fondasi perubahan sosial yang lebih baik di kemudian hari. Jadi memang taruhannya sangat besar di dalam penyelenggaraan PAUD ini. Semoga para pengambil kebijakan dan intelektual Indonesia mengetahui hal ini sehingga bisa memperhatikan lebih. Kemudian beberapa literatur tentang hubungan antara perkembangan otak dan pendidikan usia dini ini, itu memang usia awal ini memang waktu yang sangat tepat untuk menanamkan benih-benih perubahan yang mendasar. Karena 95% pembentukan otak itu terjadi pada usia dini 1-5 terutama. Dan pada waktu dibuat atau otak itu sel-selnya terbuat itu sangat aktif dan sekaligus menangkap dan merekam informasi sangat cepat dan melekat. Jadi keterkaitan erat antara otak dan pemikiran itu betul-betul menjadi suatu hal yang perlu kita pahami, bahwasanya ini sesuatu yang bisa merubah dunia kalau kita secara hati-hati mengelola pendidikan usia dini ini secara baik dan benar. Jadi waktu usia dini ini saat yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai inti core value bangsa Indonesia. Jadi kalau teman-teman yang ada di luar negeri melihat core value Indonesia itu agak gampang karena kita gotong royong itu agak otomatis di sini. Tetapi begitu pulang ternyata core value itu malah remeng-remeng. Ya, ini yang perlu ditanamkan ke anak-anak.
Kemudian masalah yang dihadapi oleh anak usia dini saat ini, kesempatan untuk menerima informasi yang baik dan benar semakin sedikit. Karena kalau dulu yang namanya penetrasi dari budaya dulu itu hanya kemungkinan anak muda paling rendah, atau sekarang itu betul-betul sudah di dunia anak. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Jadi dunia yang tanpa batas ini ternyata betul-betul tidak hanya batas dalam arti space maupun time, tetapi juga umur. Nah, ini yang betul-betul perlu mendapat perhatian, karena betul-betul yang informasi yang sangat bagus itu sangat sedikit dan biasanya terkendali oleh ketersediaan pasar. Jadi yang dipasarkan yaitu, yang dibeli yaitu. Padahal kemampuan penjajah itu jauh lebih kuat daripada yang konsumen. Jadi ini memang momentum usia saat dini itu untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik semakin mengecil dengan kondisi informasi yang semacam ini. Gangguan semakin besar dan konstan, sedangkan kemampuan untuk melindungi itu tidak. Dan kemauan pemerintah, masyarakat, keluarga, dan sekolah dalam melindungi anak dari informasi termasuk kecanduan game sangat rendah, khususnya dalam penyelenggaraan PAUD. Ini masalah yang betul-betul bagi saya setelah riset atau setelah konsentrasi memikir ini betul-betul membahayakan. Kemudian secara umum penyelenggaraan PAUD di Indonesia itu institusi saya bagi menjadi 3. Saat ini pemerintah melalui lembaga sosial desa seperti PKK, ini memang jumlahnya sangat banyak, namun secara kualitas dan sarana itu sangat jauh. Beberapa waktu yang lalu saya punya narasumber yang sebenarnya pekerjaan dia itu penyedia seragam PAUD. Itu mengatakan bahwasanya fasilitasnya sekolah itu sangat kecil, gaji gurunya sangat kecil, yang sampaikan Pak Cahyo tadi, itu betul. Jadi beliau menggambarkan ada guru PAUD 1 bulan gajinya 150.000. Seolah-olah uang jajan, ternyata tidak, itu uang yang betul-betul ditunggu setiap bulannya. Jadi itu saya ingin menunjukkan bahwasanya baik secara kualitas dan kuantitas, walaupun jumlahnya banyak, tapi sangat belum mencukupi itu. Kemudian penyelenggara PAUD yang berikutnya ini agak bervariasi. Saya sebut sebagai swasta non-afiliasi agama. Jumlahnya tidak banyak karena memang agak eksklusif saya bilang. Dan titik beratnya itu ada karena bahasa Inggris misalnya. Di sini itu ada di sekolah PAUD yang orientasinya pendidikan barat itu di Jogja saja kira-kira ada 5 atau 7 institusi atau yang menitik beratkan entah itu menggunakan British style atau Swiss, tapi pada dasarnya bahasa yang bahasa Inggris dan juga scientific barat yang dititik beratkan di situ. Kemudian juga ada sekolah yang secara tematik sekolah tumbuh itu, kalau yang di selatan orientasinya agriculture, yang di tengah itu entrepreneurship, dan yang lain budaya, dan yang lain bahasa. Dan kemudian juga kurikulum sekolah seperti sekolah alam, Montessori, yang disebut sebagai kurikulum alternatif. Ini, tapi jumlahnya tidak banyak, tapi hampir semua yang saya sebut tadi merupakan penyelenggara institusi yang cukup kuat dan memadai dalam kualitas dan kualitas termasuk dunia. Kemudian swasta afiliasi dengan agama. Ini cukup banyak dengan standar kualitas yang memadai sampai dengan sangat bagus. Dan perkembangan 5 atau 10 tahun belakang ini berlangsung sangat cepat. Jadi kalau dilihat dari kombinasi kualitas dan kuantitas, kelompok ini yang paling banyak. Termasuk kemampuan dan kemauan pembiayaan yang cukup besar. Jadi potensi ini sangat besar. Ya. Ini 3 kelompok yang sementara ini saya kategorisasikan. Kemudian metode yang digunakan itu memang masih metodologi konvensional tradisional. Kalau di jumlah tadi yang paling banyak yang kualitasnya kurang baik dan perasaannya kurang memadai, itu
hampir semuanya itu peserta didiknya pasif, gurunya sebagai sentral, menggunakan kelas, dan juga kurikulum berbasis kombinasi agama. Gitu. Kemudian metode alternatif seperti Montessori, sekolah alam, sekolah tumbuh bersifat pada anak. Guru sebagai fasilitator, kurikulum fleksibel kontekstual, dan proses alamiah sesuai kebutuhan dan perkembangan anak menjadi perhatian yang sangat khusus, sehingga mereka menggunakan pendekatan among, yang berarti antara yang diperhatikan atau yang ditemani dan yang menemani mempunyai hubungan yang intim dalam konteks memahami aspek psikologis, sensoris maupun yang mekanik ataupun kognitifnya. Kemudian tempat belajar tidak dibatasi dalam ruang, tapi juga sesuai dengan tema dan konteks, dan termasuk menggunakan fasilitas baik keterlibatan orang tua sebagai pusat pendidikan keluarga, dan juga masyarakat sebagai pusat pendidikan di masyarakat, melibatkan beberapa profesional di dalam melaksanakan penyelenggaraannya. Pak Sunario, Kemudian, mohon maaf. Pak Sunario, mohon maaf waktunya ya. 5 menit lagi ya Pak. Oh, paling oke. Kalau gitu, saya mencolot ke sini. Jadi, yang ingin saya titik beratkan adalah pendekatan budaya majemuk, ya adalah pendekatan mengajar dengan yang berjar guna memberdayakan siswa sehingga bisa hidup pada masyarakat global atau kosmopolitan. Pendekatan ini memperkuat budaya majemuk dalam masyarakat yang beragam budaya di dunia dan juga seperti Indonesia ini yang sangat beragam. Ini sangat cocok. Kemudian peserta belajar bagaimana berbagai budaya untuk mengambil keputusan, berpikir, dan nilai dan kiatnya secara mendalam dalam kompleks secara mendalam dan kompleks dipengaruhi oleh beberapa budaya. Jadi di dalam berpikirnya tidak menggunakan satu ukuran atau satu referensi. Saling menghormati, saling menghargai perbedaan, empatik menjadi bagian yang utama. Sedangkan monokulturisme adalah kebijakan atau proses yang mendukung, mengadopsi, atau memperbolehkan untuk satu budaya dari satu kelompok masyarakat atau kelompok suku tertentu. Jadi betul-betul hanya satu budaya. Monokultur ini umumnya bertonggak dari kepercayaan yang di dalam kelompok mayoritas yang diperhatikan budaya yang gak unggul dibandingkan praktek budaya yang kelompok minoritas. Ini praktek monokultur ini umumnya mendesak budaya kelompok minoritas ke pinggir, bahkan mendorong menjadi budaya ornamen. Artinya seperti misalnya menggunakan tata perkawinan seolah-olah Jawa, tetapi sebenarnya yang menyelenggarakan itu sendiri tidak tahu budaya Jawa, tapi untuk pernikahan seolah-olah Jawa banget, sehingga yang namanya kebudayaan hanya sebagai ornamen. Kemudian bila kelompok belajar dan TK yang berkelas dan terbaik yang terbanyak adalah KBTK yang berafiliasi dengan agama, yang berarti mau tidak mau dasar pengambilan jaraknya atau batasnya adalah kepercayaan. Nah ini yang membuat fragmentasi awal yang dulu anak usia dini itu tidak pernah menanyakan agama siapa kalau mau belajar dengan temannya, bermain dengan temannya, sekarang sudah ada seolah-olah anak-anak itu seperti orang dewasa yang mempertanyakan agama teman belajarnya, dan bahkan belakangan ini ada sekolah yang karena situasi di Timur Tengah itu, sehingga mereka juga diajak memboikot produk-produk dari itu. Artinya yang dikenalkan seharusnya kasih sayang, integritas, kejujuran, tetapi begitu mengenalkan boikot itu pada dasarnya menjelaskan kekerasan dan sebagainya yang notabene adalah agenda orang tua. Jadi salah satu permasalahan yang berat di sini adalah agenda orang tua dibebankan kepada anak. Itu mungkin ada aspek agamanya, sehingga anak itu harus seperti apa dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya mulai agenda-agenda kekhawatiran orang tua itu diagendakan menjadi agendanya anak itu. Jadi
poin saya yang terpenting adalah seharusnya Indonesia itu secara konsisten menggunakan pendekatan multikulturalisme, tetapi dalam prakteknya kebelakangan ini mempunyai kecenderungan pendekatan-pendekatan yang eksklusif dan mengarah menonjolkan perbedaan daripada kesamaan-kesamaan yang dikehendaki seperti presentasi Mbak Dian tadi. Pada dasarnya bagaimana kita mempunyai masyarakat yang mempunyai value yang kurang lebih sama di dalam menghadapi dunia yang tidak tentu ini. Jadi poin yang terpenting saya adalah kita seharusnya menghindari pendekatan multikulturalisme sehingga eksklusivitas itu bisa dihindari. Dan ironisnya juga, begitu ada kesempatan, ada kurikulum merdeka, tetapi tidak untuk menambah pengetahuan di luar agama, tetapi juga menambah spesifik tentang agama itu. Sehingga anak-anak tidak perspektifnya itu menjadi seperti perspektif sendiri. Nah, ini yang perlu diantisipasi bagaimana supaya penyelenggaraan PAUD ini tidak menimbulkan sosial fragmentasi dini yang nantinya menjadi fondasi dari fragmentasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan berbangsa dan negara. Saya kira Profesor Vina itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya menunggu kalau ada komentar, saran dan kritik, dan ini akan menjadi satu agenda saya riset untuk selanjutnya bersama keluarga dan teman-teman saya. Terima kasih, selamat malam. Malam, baik, terima kasih Prof. Sunario. Kami tunggu risetnya ya, karena ada satu pemantik yang penting dari presentasi Pak Sunario tadi, bagaimana PAUD dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan anak dengan nilai-nilai keberagaman, bukan dengan nilai-nilai yang hanya mempromosikan budaya-budaya dominan saja. Ya, baik. Selanjutnya barangkali ini giliran saya untuk melakukan presentasi. Biasanya kan kita lebih mudah mengingatkan orang daripada diingatkan. Jadi mohon Mbak Dian minta tolong bantuannya nanti sebagai timekeeper ya. Khawatir nanti justru pas giliran saya menjadi terlupa dengan waktu. Ya, baik, barangkali saya izin menyampaikan materi saya, meskipun sebetulnya sudah disampaikan ya oleh panitia untuk tidak menggunakan bahasa Inggris, tapi mohon maaf, ini di dalam judul masih menggunakan bahasa Inggris. Jadi topik yang akan saya paparkan ini berjudul tentang isu gender di pendidikan anak usia dini. Ya. Sebentar. Ya, baik. Presentasi yang akan saya lakukan ini dalam waktu singkat ini barangkali mohon maaf ini ya ada self promotion di sini, ada sedikit promosi narsistik ya dari apa yang baru saja saya kerjakan. Kebetulan tahun ini buku saya yang berjudul Gender and Power in Early Childhood Education in Indonesia baru saja diterbitkan oleh Routledge ya. Jadi buku ini mencoba membahas bagaimana konstruksi gender dan relasi kuasa bermain di pendidikan anak usia dini. Nah, kalau kita mendengarkan, kalau kita membayangkan tentang pendidikan anak usia dini, salah satu narasi yang paling sering kita dengar, barangkali ini lagu yang cukup populer ya, yang ketika zaman saya lagu ini dinyanyikan, dan sampai hari ini juga lagu ini masih dinyanyikan di Satuan PAUD, adalah adanya imajinasi bahwa pendidikan anak usia dini ini merupakan salah satu tempat yang ideal, tempat yang netral, dan karenanya kalau menggunakan bahasa Mbak Dian ini adalah tempat yang polos, yang innocent, sehingga tidak mungkin akan ada kepentingan-kepentingan relasi kuasa yang bermain di dalamnya. Nah, di dalam pemaparan ini saya ingin mencoba menunjukkan bagaimana sebetulnya penting bagi kita untuk mendekonstruksi anggapan bahwa PAUD ini merupakan tempat yang netral, tempat yang tidak mengandung nilai-nilai atau kepentingan-kepentingan tertentu, gitu ya. Nah, ketika kita dari lagu ini barangkali kita bisa melihat bagaimana pendidikan anak usia dini seringkali dikonstruksikan tadi sebagai tempat yang netral, tempat yang tidak mengandung wacana relasi kuasa di baliknya, dan juga tempat di mana nilai-nilai apakah itu nilai politik, sosial, ekonomi, termasuk nilai gender tidak dipromosikan. Nah, di dalam presentasi yang akan saya lakukan, saya ingin mencoba menunjukkan bahwa sebetulnya pendidikan anak usia dini ini justru bukanlah tempat yang netral. Kalau kita hanya cermati dari satu aspek saja, aspek gender, maka barangkali PAUD bisa dikatakan sebagai salah satu tempat yang paling gender, gitu ya. Jadi ini kembali kepada tadi pemantik di awal yang saya katakan bahwa selama ini kajian feminisme di Indonesia ketika berbicara feminisme jarang memasukkan isu PAUD. Padahal bagaimana
bagaimana sebetulnya isu-isu dalam PAUD itu sangat dekat sekali dengan isu-isu feminisme. Nah, kalau kita bicara tentang wacana gender dominan yang ada di PAUD, paling tidak ada dua wacana yang sangat dominan dan dia mempengaruhi pandangan guru, orang tua, dan juga anak mengenai gender. Yang pertama adalah adanya pandangan determinisme biologis, di mana masih terdapat asumsi yang sangat kuat melekat di kalangan guru, orang tua juga dan anak, bahwa ketika kita berbicara gender, gender adalah sesuatu yang sifatnya biologis dan tidak bisa berubah. Di sini barangkali wacana gender binari ya yang melanggengkan konstruksi femininitas dan maskulinitas yang sangat rigid yang tidak bisa dipertukarkan ini masih sangat dominan. Bukan hal yang aneh di dalam riset-riset yang saya lakukan sejak hampir 15 tahun yang lalu, bagaimana hampir di semua TK yang saya masuki selalu ada pemisahan ruang anak laki-laki dan perempuan. Dari hal yang paling sederhana, tempat menyimpan sepatu, tempat menyimpan loker, gagasan bahwa laki-laki dan perempuan itu dua hal yang berbeda dan tidak bisa dipertukarkan, itu sangat kuat disosialisasikan di pendidikan anak usia dini. Kemudian juga selain wacana determinasi biologis, dominasi dari ilmu psikologi perkembangan juga sangat kuat. Kalau kita cermati ilmu psikologi perkembangan, hampir semua ilmu psikologi perkembangan klasik itu sangat gender. Tapi secara khusus barangkali satu teori yang cukup dominan di pendidikan anak usia dini adalah teori sosialisasi. Teori sosialisasi ini juga kembali dia terinspirasi, terpengaruhi oleh wacana tadi determinasi biologis yang melihat ada perbedaan esensial antara laki-laki dan perempuan. Kemudian juga teori ini melihat bahwa proses perkembangan belajar gender anak itu dilakukan melalui proses sosialisasi, melalui role model. Sehingga ini juga bisa menjadi cukup problematik ya, karena kadang-kadang ketika kita bicara tentang guru laki-laki, argumen role model ini sering dipakai. Padahal argumen role model itu selain dia bicara dari konsep gender yang sangat rigid, dia juga tadi mempertahankan gagasan bahwa anak ini dianggap sebagai makhluk yang pasif, anak hanya akan menyerap ya, sponge model, anak hanya akan menyerap informasi yang diterima dari lingkungannya. Nah, teori psikologi perkembangan ini di dalam kajian ilmu pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini, dikenal dengan istilah developmentalisme. Jadi di dalam wacana developmentalisme ini ada beberapa hal yang sangat kuat mempengaruhi praktek-praktek gender di PAUD. Yang pertama adalah normalisasi wacana gender tradisional. Hampir di 15 tahun sudah saya melakukan penelitian tentang gender gitu ya, tapi tetap ketika saya masuk ke TK, komentar guru terhadap anak laki-laki bahwa anak laki-laki tidak boleh menangis gitu ya, anak perempuan itu harus berpakaian di dalam in a certain ways gitu ya, dengan cara tertentu itu masih sangat kuat. Sehingga di sini bagaimana perbedaan laki-laki dan perempuan bukan sekedar dinormalisasi tapi dilanggengkan, diperkuat ya. Kemudian juga pada developmentalisme ini ada gagasan anak sebagai makhluk yang polos. Seringkali guru tidak berani mengekspan, memperluas. Tadi Mas Cahyo mengatakan bahwa salah satu kesempatan yang bisa diambil oleh guru PAUD laki-laki adalah dia bisa memperkenalkan wacana gender yang lebih beragam. Bahwa menjadi laki-laki tidak identik dengan kekerasan. Bahwa mengasuh anak bukan semata-mata tugas perempuan. Nah, tapi seringkali guru enggan untuk membahas isu gender ini di satuan PAUD, sama juga seperti guru enggan untuk membahas isu tentang pendidikan lingkungan di satuan PAUD karena menganggap bahwa anak ini makhluk yang polos. Nah, ini juga sangat dipengaruhi oleh paradigma psikologi yang menempatkan tahapan perkembangan kognitif anak pada tahap-tahap tertentu. Yang itu tentu saja sudah banyak dikritisi, salah satunya dari kelompok feminisme yang menganggap bahwa pandangan yang menempatkan anak sebagai makhluk yang polos itu sebetulnya membatasi hak anak untuk berpartisipasi gitu ya. Dalam banyak riset ini sudah dibuktikan bagaimana sebetulnya asumsi yang menempatkan anak sebagai makhluk yang polos, tidak tahu apa-apa, ini sebetulnya perlu dipertanyakan kembali. Dan kemudian juga ada upaya, memang ya tentu ketika kita berbicara tentang konsep relasi kuasa, dia tidak terpusatkan, tapi dia memang bergerak melalui berbagai macam mekanisme. Memang ada mekanisme upaya untuk menghentikan, barangkali ya menyumbat, gitu ya, membisukan isu gender di PAUD tadi. Ketika kita bicara pendidikan anak usia dini, semata-mata diskusi kita hanya terbatas kepada hal-hal yang terkait dengan metode pembelajaran. Hanya terbatas dengan hal-hal yang terkait dengan kurikulum saja. Kurikulumnya pun bukan bicara tentang kurikulum tersembunyi, tapi kurikulum yang terkait dengan pembelajaran, media, tanpa melihat bagaimana kurikulum itu sebetulnya sangat mengandung muatan-muatan nilai tertentu.
Dan tadi seperti sudah sampaikan, ada juga asumsi yang memandang anak hanya sebagai sponge, sehingga tadi anak hanya menjadi sosok pasif yang menerima semua informasi dari lingkungannya, termasuk juga hal-hal yang terkait dengan konstruksi gender. Nah, di samping dua wacana tadi, wacana dominan lain yang bermain di PAUD adalah wacana ekonomi. Bukan hal yang aneh, hampir di semua dokumen-dokumen kebijakan, baik nasional maupun internasional, gagasan PAUD sebagai sebuah investasi ini terus-menerus diperkenalkan. Alhasil, tadi juga Mbak Dian menyampaikan bagaimana terjemahan dari PAUD sebagai investasi ini secara tidak sadar mengarahkan kegiatan di PAUD hanya berorientasi kepada kegiatan-kegiatan yang diperkirakan akan berdampak secara ekonomi di masa yang akan datang. Tadi Bu Dian mengkritisi bagaimana ada skill yang terkait dengan 21st century skill yang kalau mau kita cermati semuanya terkait dengan produktivitas. Sehingga isu-isu sosial seperti keadilan lingkungan, keadilan gender, rasisme, seksisme ya tadi perbedaan, multikulturalisme seperti yang dipaparkan Pak Sunario itu menjadi tidak mendapat tempatnya di pendidikan anak usia dini karena wacana ekonomi yang terlalu dominan ini. Ya, sehingga sebetulnya tanpa kita sadari ketika kita menghentikan atau membungkam pembahasan isu gender di pendidikan anak usia dini, alih-alih melindungi anak, ini sebetulnya sebuah upaya politisasi anak, di mana anak tadi semakin dipinggirkan dari kesempatan untuk menyampaikan suara, pendapat terhadap isu-isu sosial yang sebetulnya sangat berdampak terhadap kehidupan mereka. Nah, ini akan menjadi sangat panjang, tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa tadi kita memulai sesi ini dengan sebuah paradigma bahwa apa yang terjadi di pendidikan anak usia dini ini merupakan dampak dari relasi kuasa yang bermain di baliknya. Sehingga ketika kita berbicara tentang konstruksi gender di pendidikan anak usia dini, penting bagi kita untuk memahami diskursus gender dominan di PAUD. Jadi ketika kita bicara diskursus gender dominan di PAUD, paling tidak dari riset-riset yang saya lakukan, ada dua wacana dominan yang bermain. Yang pertama, wacana yang terkait dengan konsep kodrat. Ya. Ini menarik dalam penelitian yang dilakukan oleh saya, kemudian saya juga membimbing beberapa mahasiswa program magister, program doktoral yang mengkaji tentang isu gender di PAUD. Temuan ini selalu muncul, temuan yang melihat gender sebagai sebuah kodrat. Ini menjadi menarik karena bagaimana konsep kodrat di satuan PAUD ini menjadi hasil hasil intersection gitu ya antara wacana determinisme biologis yang tadi saya sampaikan dengan wacana agama. Jadi ada gagasan bahwa peran laki-laki dan perempuan menjadi sesuatu yang tidak bisa dipertukarkan. Dan karena ada interpretasi agama yang bermain di dalamnya, sehingga setiap upaya untuk mengekspan, memperluas pemahaman gender itu menjadi dilihat sebagai sebuah tantangan terhadap nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai biologis. Kemudian juga yang tidak kalah menariknya adalah bagaimana konstruksi gender di PAUD ini juga sangat lekat ternyata dengan konsep state ibuism gitu. Sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Julia Suryakusuma yang ternyata alih-alih konsep ini hilang seiring dengan berakhirnya Orde Baru, tapi justru konsep ini terus mengalami penguatan dan di satuan PAUD ini sangat kuat sekali. Saya mungkin tidak punya kesempatan karena waktu yang terbatas untuk menunjukkan lebih lanjut, tapi gagasan bahwa peran utama perempuan sebagai pengasuh dan kemudian peran ini menjadi melekat menjadi salah satu tugas yang dibebankan negara ini sangat-sangat kuat sekali di satuan PAUD. Nah, mungkin saya hanya ingin menunjukkan beberapa hasil temuan. Ini salah satu tag gambar yang ada di buku-buku yang digunakan di PAUD. Ini mungkin sekarang sudah direvisi ini beberapa tahun yang lalu, tapi gagasan bahwa tugas domestik identik dengan tugas perempuan ini masih sangat kuat disosialisasikan di buku-buku pendidikan anak usia dini. Kemudian di TK di mana tempat saya melakukan penelitian, tadi dari pemaparannya Pak Sunario kita melihat ada beberapa jenis pendekatan PAUD. Kebetulan TK di mana saya melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan sudut gitu ya. Jadi ada beberapa sudut dirancang untuk berbagai kegiatan yang berbeda. Di sudut seni kita bisa melihat bagaimana representasi gambarnya adalah anak perempuan menggunakan baju pink. Kemudian di sentra musik dan tari ini representasinya anak perempuan sedang menyanyi. Kemudian di sentra persiapan yang merupakan sentra akademik, di sini gambarnya anak laki-laki sedang membaca buku. Sehingga kembali tanpa sadar ini memperkuat gagasan bahwa
anak laki-laki itu lebih akademis dibandingkan anak perempuan, dan anak perempuan lebih cenderung kepada kegiatan yang sifatnya kesenian dan budaya gitu ya. Nah, di beberapa paper yang saya tuliskan juga misalnya pandangan guru terhadap isu gender di PAUD, ini mohon maaf masih dalam bahasa Inggris, tapi kembali semakin memperkuat gagasan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dirubah, bahwa perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan ini perlu dinormalisasi. Dan kita bisa melihat di kutipan yang ketiga, kembali di sana guru menggunakan kata kodrat. Jadi guru di sini mengatakan, ya seperti yang saya katakan, memang keadaan sudah berubah. Soal pekerjaan, boleh-boleh saja perempuan mengerjakan pekerjaan laki-laki dan laki-laki mengerjakan pekerjaan perempuan. Tapi kita tetap harus ingat kodrat kita sebagai perempuan. Dan ini terjadi gitu ya dalam riset-riset yang dilakukan mahasiswa bimbingan saya, bagaimana wacana kodrat ini terus diproduksi dan direproduksi. Ya, kemudian juga di data juga menunjukkan bagaimana pengaruh dari psikologi perkembangan sangat kuat. Salah satu kajian dalam psikologi perkembangan itu adalah teori child center yang melahirkan pendidikan yang berpusat pada anak. Meskipun konsep ini banyak dirayakan karena dianggap lebih humanis, lebih demokratis, tapi yang tidak pernah kita antisipasi adalah bagaimana konsep ini menjadi sangat gender. Setiap ada perbedaan permainan antara anak laki-laki dan perempuan, ini dilihat sebagai sesuatu yang natural, bahkan dilihat sebagai sesuatu yang diinginkan oleh anak tersebut ya. Dan kemudian kita juga melihat ya bagaimana konstruksi feminitas bermain ya, tadi sudah saya sampaikan ya, ini sangat umum di buku-buku pendidikan anak usia dini. Kemudian juga temuan lain yang saya temukan terkait dengan konstruksi femininitas dan konstruksi maskulinitas. Jadi bagaimana misalnya merupakan hal yang sangat kita anggap biasa, karena kan kacamata feminis itu mencoba mempertanyakan hal-hal yang kita anggap biasa, mendekonstruksi hal-hal yang selama ini kita anggap normal. Jadi bagaimana ketika anak misalnya di PAUD, di taman kanak-kanak bermain Barbie, ternyata Barbie itu punya beberapa nilai. Dia menjadi signifier dari menjadi anak perempuan. Dia juga ternyata mengandung legasi kolonialisme, karena ketika ditanyakan kenapa anak suka bermain Barbie, karena pengen rambutnya pirang seperti Barbie gitu ya, dan pengen kulitnya putih seperti Barbie. Dia juga ternyata memperkuat gagasan dari emphasize femininity pasif yang menempatkan perempuan pada korban misalnya. Dan dia juga ternyata memiliki elemen konstruksi sosial. Sehingga Barbie bukan hanya sekedar boneka, tapi dia menjadi sebuah kapital yang itu bisa menentukan posisi kelas sosial anak, yang kemudian ternyata juga menentukan posisi gendernya gitu ya. Dan kemudian ternyata juga ada konstruksi maskulinitas yang bermain. Di paper yang saya temukan misalnya nampak terlihat jelas bagaimana beberapa permainan itu akan menjadi wacana dominan seperti permainan superhero, karena dia sangat terkait dengan konstruksi maskulinitas hegemonik. Sehingga konsep bahwa anak laki-laki harus keras gitu ya, tadi tidak boleh menangis gitu ya, bahkan di sana juga mengandung relasi gender yang tidak sehat, karena juga pada konsep tersebut sudah ada gagasan bagaimana perempuan hadir sebagai objek bagi laki-laki. Jadi merupakan hal yang sangat biasa gitu ya. Kita menganggapnya biasa di satuan PAUD bagaimana anak laki-laki mengejar anak perempuan, dan guru menormalisasi itu. Menganggap itu sesuatu yang wajar dilakukan oleh anak laki-laki gitu ya. Nah, mungkin saya ingin, apakah saya masih ada waktu? Saya ingin 2 menit lagi Mbak Vina. 2 menit lagi Mbak Dia? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Mudah-mudahan ini bisa tersampaikan. Tadi kita bicara apa yang terjadi di dalam kelas, tapi saya ingin mencoba mengangkat bagaimana konstruksi gender ini bukan hanya bermain di dalam kelas, tapi mempengaruhi konstruksi PAUD secara umum. Kalau tadi presentasi dari Mas Cahyo mengangkat tentang fenomena minimnya guru laki-laki, ini harus kita pahami sebagai sebuah dampak dari feminisasi PAUD. Nah, feminisasi PAUD ini bisa terlihat dari berbagai hal. Yang pertama tadi gagasan pendidikan anak usia dini sebagai perpanjangan dari peran keibuan. Nah, ini kalau di Indonesia kita masih menggunakan istilah pendidikan anak usia dini, tapi kalau di banyak negara kan sebetulnya istilah yang digunakan pendidikan dan pengasuhan ya, ECCE, Early Childhood Care Education. Karena memang ketika kita hanya mengedepankan aspek pendidikan, tanpa sadar kita akan menyampingkan aspek pengasuhan gitu. Jadi pengasuhan dilihat sebagai sesuatu yang tidak penting, dan ini berdampak terhadap banyak hal. Misalnya dia Mbak Vina, 1 menit lagi. Saya ngingetin. Ya, oke, aman. Dia berdampak terhadap terutama sekali kita bisa melihat gitu ya, bagaimana gagasan bahwa
pendidikan anak usia dini ini merupakan tugas utama dari perempuan, ini yang menjustifikasi gaji guru PAUD sangat rendah. Jadi kalau tadi Pak Sunario mengatakan ada guru yang digaji 150.000, saya pikir itu bukan hal yang harus kita selebrasi karena dia berangkat dari konstruksi gender yang sangat problematik, yang menempatkan pengasuhan sebagai tugas perempuan, dan karena itu tugas perempuan, maka perempuan yang menjadi guru PAUD tidak perlu dibayar secara profesional karena tugas itu dianggap sebagai sesuatu yang melekat. Ini kalau mau kita panjangkan, Mas Farid dan teman-teman, untuk salah satu strategi pemerintah untuk mengembangkan PAUD itu dengan memperkenalkan konsep Bunda PAUD, di mana Bunda PAUD ini adalah istri dari wali kota, bupati ya, jadi otomatis posisi yang melekat pada jabatan istri pejabat, dan mereka kemudian bertugas untuk mengembangkan PAUD di daerahnya. Menurut hemat saya itu sangat highly problematic. Gitu. Ya sehingga mungkin dari feminisasi PAUD kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan klasik. Apakah kepentingan perempuan selalu di bawah kepentingan anak? Kita bicara bahwa pendidikan anak usia dini penting bagi anak. Tapi bagaimana dengan guru-guru yang mayoritas perempuan tadi? Ini menjadi pertanyaan yang barangkali perlu kita jawab. Waktu saya mungkin sudah habis, jadi saya akan tinggalkan saja di sana dengan sebuah pertanyaan, seberapa jauh sebetulnya konstruksi gender ini sangat mempengaruhi praktek pendidikan anak usia dini. Mudah-mudahan nanti dari diskusi barangkali kita bisa lebih mengembangkan apa yang tadi kita sampaikan. Itu saja barangkali, terima kasih banyak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya lupa, saya sebagai chair ya sekarang. Oke, ya, baik, terima kasih teman-teman semua ya. Jadi tadi kita sudah berdiskusi, ada 4 topik yang barangkali kita diskusikan ya, sangat beragam topiknya ya. Yang pertama topik terkait dengan climate injustice ya, atau ketidakadilan iklim yang disampaikan oleh Mbak Dian, kemudian fenomena guru laki-laki oleh Pak Cahyo, kemudian PAUD sebagai upaya untuk memperkenalkan anak dengan nilai-nilai keberagaman oleh Pak Sunario, dan yang terakhir tadi saya membahas tentang isu gender di PAUD. Meskipun topik ini sangat beragam, tapi satu benang merah yang barangkali bisa kita tarik adalah bagaimana PAUD memiliki tujuan yang sangat penting terkait dengan keadilan sosial bagi masyarakat. Nah, ini yang mungkin menjadi garis tengah ya, atau benang merah yang mengaitkan antara bahan-bahan diskusi ini. Baik, barangkali teman-teman saya sampaikan kesempatan untuk berdiskusi. Silahkan bagi yang ingin bertanya bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Sudah ada pertanyaan dari Mas Farid, tapi izin barangkali Mas Farid saya berikan kesempatan kepada para peserta yang lain dulu ya. Atau kita bacakan di sini saja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Maria Ulfah Ansor. Ibu barangkali mau menyampaikan pertanyaan secara langsung atau bagaimana? Ya, mungkin karena waktunya terbatas, saya bisa dibacakan saja. Langsung saya sudah menulis cukup jelas. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Mas Cahyo, ini ada pertanyaan dari Ibu Maria Ulfah ya. Yang pertama barangkali terkait dengan bagaimana upaya untuk memainstreamingkan guru TK PAUD laki-laki dalam kondisi gaji guru TK yang masih di bawah UMR, sementara guru laki-laki dituntut untuk memberikan nafkah yang cukup untuk keluarganya. Kemudian yang kedua ada pertanyaan dari Mas Farid gitu ya, bagaimana upaya menghadirkan paradigma PAUD dari climate crisis, keragaman gender dan feminisme dengan tidak memberikan beban baru pada PAUD karena secara sumber daya sudah sangat terbatas. Ini mungkin pertanyaan untuk semuanya yang dari Mas Farid. Yang pertama saya silakan dulu kepada Mas Cahyo untuk meresponnya. Baik, terima kasih Prof. Vina atas waktunya. Terima kasih Bu Maria atas pertanyaannya. Tadi terkait dengan ke mainstreamingan gaji ya. Ini beberapa laporan dari grup guru PAUD laki-laki yang memang ada di Kak Cahyo di saya, bahwasannya mereka ini di daerah justru harus punya sampingan. Karena sudah jelas mereka gajinya sangat sedikit dari gaji guru PAUD ketika mereka jadi guru PAUD di situ atau guru TK. Nah, mereka akhirnya mencari kayak pekerjaan sampingan, pekerjaan tambahan yang itu menambah mereka karena mereka sebagai kepala rumah tangga atau kepala keluarga begitu. Jadi mereka dituntut harus cari kerjaan yang lain, dan guru-guru di situ, guru-guru perempuan yang ada di situ justru memberikan leluasa kepada guru PAUD laki-laki, silahkan tidak harus
jadi guru PAUD di sini saja. Kalau misalnya Bapak suka mengajar di sini menjadi guru PAUD, bisa memberikan sumbangsih waktu dan tenaganya untuk memberikan konsep pengasuhan dan pendidikan dari sudut pandang laki-laki begitu. Nah, Bapak tidak terlalu bisa berharap kalau untuk gaji di sini besar. Jadi kami persilahkan untuk mencari pekerjaan tambahan seperti itu. Jadi kalau di daerah-daerah rata-rata laporan untuk supaya mendapatkan gaji yang lebih besar, mereka dituntut bukan dituntut ya, mereka mau nggak mau harus cari kerjaan yang lain yang selain guru PAUD seperti itu. Ada yang menyambi jadi supir, ada yang Gojek, Grab, segala macam seperti itu. Jadi walaupun sebenarnya kalau pagi mereka jadi guru PAUD, setelah pulang dari guru PAUD mereka nyambi nge-Grab seperti itu. Jadi itulah sebenarnya kalau dilihat dari kita tanya, sebenarnya saya passion sekali ngajar PAUD seharian gitu kan ya, di bidang pendidikan anak usia dini begitu kan ya. Tapi justru di PAUD itu sendiri justru membebaskan untuk si laki-laki ini untuk mencari nafkah yang lebih banyak lagi, karena kalau mengandalkan gaji dari di PAUD itu, di lembaga PAUD tersebut tidak mencukupi UMR. Itu sih Prof, tambahan dari saya. Dan mungkin tambahan tadi bahwasannya Prof tadi menyinggung, Prof Vina, ini kan bahwasannya kalau misalnya pengasuhan dan pendidikan anak di PAUD, kalau misalnya ini kebanyakan perempuan, akhirnya dampaknya kan bahwasannya untuk gaji guru PAUD perempuan itu dianggapnya sebagai sesuatu yang murah begitu kan ya, gitu kan. Padahal dalam konsep pengajaran, menstimulasi aspek perkembangan, itu tugas guru PAUD baik laki-laki maupun perempuan itu sangat berperan penuh gitu untuk meningkatkan simpati, empati dari anak itu sendiri, kemudian mengembangkan aspek pembelajaran yang lainnya seperti itu. Itu dari saya, Prof. Mungkin ada tambahannya. Terima kasih Pak Cahyo. Mungkin izinkan saya menambahkan, sekaligus mohon maaf sebelumnya posisi saya ini jadi devil's advocate nih. Saya mungkin ingin mendekonstruksi gagasan bahwa ingin bersama-sama kita men-challenge atau mempertanyakan gagasan bahwa gaji guru PAUD yang rendah ini perlu kita normalisasi. Sehingga tadi gitu ya, alih-alih kita berusaha untuk memperjuangkan gaji guru PAUD agar menjadi lebih bermartabat gitu ya, kita kan justru malah menormalisasi gitu. Tadi misalnya diizinkan mereka untuk para guru laki-laki diizinkan untuk mencari pekerjaan tambahan karena disadari bahwa gaji sebagai guru PAUD ini tidak menjanjikan. Saya pikir ini risetnya Mbak Utari ya terkait dengan care workers gitu. Kita harus mulai mewacanakan bahwa ya para pekerja pengasuhan termasuk di dalamnya guru PAUD, apakah laki-laki perempuan itu berhak loh untuk mendapatkan penghasilan yang sangat layak. Tadi mungkin di pemaparan saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan bahwa bagaimana salah satu akibat atau salah satu penyebab dari rendahnya gaji guru PAUD, karena selama ini juga PAUD ini cenderung lebih banyak dibangun oleh partisipasi masyarakat. Hanya 2% PAUD di kita yang merupakan PAUD negeri, ya TK negeri. Yang lainnya ini swasta atau partisipasi masyarakat. Sehingga kita di sini bicara tentang ketidaksetaraan. Kita nggak bisa membandingkan semua swasta seperti TK Cikal gitu ya. Beberapa swasta di daerah, apalagi PAUD yang didominasi oleh dibangun oleh masyarakat itu kan betul-betul mengandalkan voluntarisme gitu. Nah ini juga sering menjadi justifikasi karena itu dianggap kerja volunteer, maka berdampak kepada mereka berhak untuk tidak dibayar secara layak. Saya pikir kita harus mempertanyakan hal tersebut sehingga konstruksi ya isu gender senantiasa beririsan dengan isu kelas, senantiasa beririsan dengan isu ras gitu ya, dan senantiasa juga beririsan dengan isu-isu yang lainnya. Saya pikir kita harus mempertanyakan konstruksi yang menempatkan pekerja pengasuhan sebagai sesuatu yang tidak penting. Makanya tadi saya katakan bahwa kita harus membawa kembali nih konsep care, konsep pengasuhan ke pusat gitu. Jadi bukan hanya pendidikan yang kita kedepankan, tapi juga pengasuhannya. Mendidik adalah mengasuh dan mengasuh adalah mendidik. Itu dua-duanya kerja profesional dan guru berhak dibayar secara layak gitu kalau menurut saya gitu ya. Oke, mungkin pertanyaan Mas Farid saya simpan sebagai pertanyaan terakhir ya, karena ini pertanyaan untuk semuanya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Sunario dulu. Di sini pertanyaannya, apakah metode pendidikan PAUD yang diasuh secara khusus dengan dominasi pendidikan agama lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak potensinya mengajarkan anak pada pemikiran yang membeda-bedakan atau mengkotak-kotakan manusia? Silakan Pak Sunari. Terima kasih sekali pertanyaannya sangat bagus.
Pertama memang ini pertanyaan isu yang sangat sensitif, tetapi saya harus sampaikan bahwasanya jawaban saya bahwasanya pendekatan yang menggunakan agama itu sebenarnya cenderung dari masalah ketakutan orang tua daripada kebutuhan anak. Jadi orang tua lebih takut kalau dia tidak bisa memberi landasan agama yang baik dan sebagainya. Jadi sumbernya itu lebih dari ketakutan daripada kebutuhan anak untuk menghadapi masa depan. Yang kedua, memang pendekatan dengan agama ini lebih mempercepat identitas politik datang daripada pemahaman nilai kemanusiaan secara umum. Ini yang biasanya anak-anak itu lebih lebih perlu ditanamkan nilai daripada ditanamkan informasi. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah sebenarnya beban-beban semacam akademis atau praktisis yang seharusnya dilakukan oleh umur di atasnya itu diturunkan di level anak-anak. Sehingga yang seharusnya ditanami values, core values, entah agamanya apa, bangsanya apa, itu yang harus ditanamkan, tetapi justru informasi yang dibebankan. Nah, ini yang membuat sebenarnya ada mismatch antara kebutuhan anak yang notabene menuntutkan kedamaian lebih utama, kasih sayang lebih utama, daripada informasi-informasi yang membuat yang diharapkan anak-anak itu bisa menjalankan sesuatu di kemudian hari sebenarnya daripada saat itu. Jadi hampir semua keterampilan-keterampilan yang seharusnya diberikan di atasnya atau sesuatu kewajiban yang ada di atasnya itu sudah dibebankan sangat dini. Nah, ini yang saya khawatirkan bahwasannya justru menjadi beban anak seperti yang disampaikan oleh pertanyaan Mas Karib tadi. Ya, jadi betul saya khawatir sekali kalau itu yang terjadi. Yang datang duluan adalah identitas politik yang bisa membuat eksklusivitas daripada inklusivitas. Padahal anak-anak itu sebenarnya tidak peka terhadap urusan-urusan yang diurus orang tua tadi, masalah gender, masalah keadilan dan sebagainya, tidak. Tetapi value mereka akan menjaganya. Misalnya kedamaian atau kejujuran atau empati. Kalau itu ditanamkan, maka dengan sendirinya anak-anak akan memproduksi informasi atau pemahaman untuk menolak-nolak ketidakadilan, menolak-nolak kerusakan, dan sebagainya. Sebagai ilustrasi misalnya, di dalam pendidikan hubungan antara anak dan lingkungan hidup misalnya. Jadi kesadaran anak-anak bahwasanya dia itu adalah bagian dari alam, karena dia terlibat dalam menanam, terlibat dalam tidak membuang plastik ke tanah dan dijelaskan. Itu dengan demikian maka anak-anak itu menerima values daripada menerima informasi. Jadi pertanyaan Mas Karib tadi sangat bagus karena beban apa yang seharusnya diterima oleh usia dini itu perlu dirumuskan dengan baik supaya tidak membebani dengan waktu yang salah gitu atau timing yang salah atau momentum yang salah. Itu yang saya khawatirkan. Jadi saya berusaha menjawab dua pertanyaan itu. Saya terus terang khawatir tentang itu. Ya, identitas politik tentu saja dengan doktrin-doktrin tertentu, maka identitas politik mau tidak mau akan datang duluan daripada pemahaman multikulturalisme yang sebenarnya manusia itu kurang lebihnya sama, mempunyai tanggung jawab sama, mempunyai hubungan dan kepentingan bersama-sama. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunario. Ini juga nanti kembali kepada pertanyaan yang lebih fundamental barangkali ya, bagaimana apa yang sebenarnya kita maksud dengan pembelajaran agama. Ya, baik, waktu kita tidak banyak. Ini ada pertanyaan untuk Budian. Budian, ini pertanyaannya dari Mbak Rizky Anggarini terkait dengan beberapa sumber menyebutkan kalau banyak orang Indonesia tidak percaya dengan adanya krisis iklim. Untuk itu bagaimana mengajarkan anak percaya dengan krisis iklim kalau gurunya saja tidak percaya dengan hal tersebut. Silakan Budi.
Terima kasih Mbak. Pertanyaan bagus dan sangat kritis. Jadi memang pendidikan perubahan iklim itu sebenarnya turunan dari pendidikan lingkungan secara umum. Jadi ketika kita ingin mengajarkan perubahan iklim, kita bisa menggunakan pendekatan pendidikan lingkungan secara umum. Nah, di PAUD sendiri itu sebenarnya sudah mengajarkan bagaimana anak supaya mereka bisa menjaga lingkungannya lewat proyek penguatan proyek P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan salah satu temanya adalah tentang sayangi bumi. Dan di situ sebenarnya itu salah satu upaya dari pemerintah untuk mengajarkan tentang pendidikan lingkungan ke anak. Walaupun pendidikan lingkungan itu tidak secara spesifik membahas tentang perubahan iklim, namun di pendidikan lingkungan itu juga mengarahkan bagaimana supaya membangun keterhubungan anak dengan lingkungannya sehingga mereka akan mempunyai awareness atau kesadaran untuk bisa menjaga lingkungannya. Nah, itu mungkin eh, terjemahan paling paling sederhana yang sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk pendidikan perubahan iklim gitu, walaupun itu saja itu sebenarnya tidak cukup. Nah, memang ini jadi salah satu PR juga ya Mbak ya, untuk bisa membuat pendidikan perubahan iklim ini menjadi menjadi lebih mainstream. Dan tadi mungkin sekaligus menjawab dari pertanyaannya Mas Farid, supaya tidak ini menjadi beban lagi kepada PAUD adalah sekali lagi ini jangan jadikan ini sebagai proyek gitu. Kalau ini dijadikan sebagai proyek seperti tadi hanya dikaitkan di tema P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila saja. Akhirnya ujung-ujungnya ini hanya sebuah kalau misalnya kita misalnya di apa namanya gambarannya kalau di SMP, SMA, di kakak-kakaknya dari PAUD itu kalau misalnya pengen mengajarkan civic education, nah bikinlah mata pelajaran sendiri. Nah ini sama P5 ini sama seperti itu. Jadi kayak bikin aja sendiri mata pelajaran seperti ini di PAUD itu tentang pendidikan lingkungan. Nah seharusnya ini bukan dibuat sebuah proyek, tapi tadi yang seperti saya rekomendasikan sebagai cara berpikir bahwa sustainability ini adalah filosofi yang harus dipegang oleh para guru ketika mereka mengajarkan keterampilan abad 21 tadi itu yang syarat di terbaca di kurikulum PAUD itu. Itu mungkin jawaban singkat dari saya, Mbak Vina, Baik, untuk dua pertanyaan. Mbak Dian, karena Mbak Dian sudah menjawab pertanyaan dari Mas Farid ya, jadi saya berikan kesempatan kepada Mas Cahyo dan Pak Sunaryo untuk juga menjawab pertanyaan dari Pak Farid dulu. Ini saya bacakan kembali, apakah upaya menghadirkan paradigma baru pada PAUD dari climate crisis, keragaman gender, dan feminisme tidak memberikan beban baru pada PAUD yang memang segala sumber daya juga sudah sangat terbatas. Mangga kesempatan pertama saya berikan dulu kepada Mas Cahyo barangkali. Baik, terima kasih Prof. Eh, Nah, ini apa namanya kalau terkait dengan isu feminis di PAUD memang ada beberapa yang memang ada ya maksudnya yang terkait dengan isu feminis di PAUD. Ini juga menjawab dari pertanyaan dari ini ada beberapa yang sudah tanya di sini Tapi bahwasannya mungkin waktu kita terbatas ya Mas ya, ini ya kita oke. Baik, baik. Jadi ini justru ketika kita sudah mengenalkan pendidikan gender dan kemudian bisa mengenalkan tentang peran-peran dari kesetaraan atau apa namanya perbedaan-perbedaan atau keanekaragaman dari sisi feminim dan maskulin, bahwasannya ini adalah suatu pembelajaran yang memang harus dikenalkan sejak usia dini. Jadi ketika itu sudah dikenalkan, sudah di apa namanya, sudah diberikan sejak dini informasi bahwasannya kita pembelajarannya setara, maksudnya antara laki-laki dan perempuan, mengasuh dan mendidik bukan hanya tugas perempuan saja, tetapi juga tugas laki-laki begitu. Jadi menurut saya ini sudah dikenalkan ya di PAUD itu sendiri untuk tentang tentang isu feminisme, bukan isu feminisme, bahkan beberapa
kegiatan di PAUD sudah mengajarkan tentang kesetaraan ini, keanekaragaman ini gitu. Tapi tergantung dari akhirnya dampaknya terkait dengan kurikulum yang disepakati di suatu lembaga PAUD itu sendiri begitu. Itu Prof. Ya. Terima kasih Mas Cahyo. Pak Sunario, silakan Pak Sunario. Terima kasih. Jadi kalau jawaban saya sebenarnya menjadi beban atau tidak itu tergantung bagaimana mengemasi. Jadi kalau ingin menjawab masalah misalnya perubahan iklim terhadap anak yang notabene adalah perubahan lingkungan hidup, maka sebenarnya harus diperas lagi sebenarnya yang ingin dijawab oleh yang namanya premis lingkungan hidup atau perubahan iklim itu sebenarnya apa? Jadi seandainya yang dimasalahkan itu tadi masalah keadilan atau perbedaan siapa korban dan siapa tidak, kira-kira value apa yang harus ditanamkan di anak-anak. Demikian juga dengan gender. Kalau mentah diberikan seperti itu menjadi beban. Tetapi kalau gender yang diartikan adalah kesetaraan antara laki-laki perempuan, sudut pandang bagaimana orang itu tidak tergantung gender atau tidak jenis kelamin di dalam menghargai orang sebagai orang, subjek sebagai subjek, lah itu sebenarnya yang diperas lagi. Dan ini memang tugas para akademikus yang tidak mungkin kita bebankan begitu saja kepada guru PAUD. Oleh karena itu, kita yang mempunyai atau mempunyai concern terhadap misalnya gender harus mampu memeras lebih lanjut sebenarnya nilai apa, kebiasaan apa, perilaku apa yang ingin ditanamkan supaya kesenjangan gender dalam arti pemahaman dan perspektif tadi tidak terjadi. Ya, jadi tidak bisa langsung secara mentah, misalnya ngomong setiap hari anak-anak di Demak itu tahu ada ROP yang berlebihan dibandingkan sebelumnya. Tetapi begitu ROP-nya habis, sampah gak karu-karuan banyak, tetapi mereka juga tidak tahu sebenarnya apa. Tetapi kalau diperas sebenarnya, manusia adalah bagian dari alam dan kita harus sayang dengan alam, maka sensitivitas terhadap perubahan iklim dan akibatnya itu bisa dikenakan. Jadi seperti Mbak Dian juga harus memeras lagi sebenarnya pesan yang bisa diterima oleh anak itu apa, bentuknya apa. Pasti tidak dalam bentuk aslinya. Demikian juga gender. Gender itu pada dasarnya adalah bagaimana perspektif seseorang itu tidak melihat atau tidak merendahkan atau tidak menganggap lebih tinggi karena jenis kelamin. Nah, oleh karena itu perspektif ini apa sebenarnya yang harus ditanamkan? Ya, jadi itu tidak menjadi beban kalau kita mampu memeraskan menjadi inti yang bisa ditangkap oleh guru TK dan bagaimana dioperasionalkan oleh anak-anak. Ya, jadi itu pertanyaan step yang berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunario. Mungkin saya juga izin menambahkan sedikit ya sebelum kita tutup. Jadi terkait dengan pertanyaan Mas Fahmi tadi, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Dian dan Pak Sunario bahwa kita harus melihat isu-isu keadilan sosial, apakah itu isu lingkungan, isu gender, isu kelas, isu etnisitas, itu adalah sebuah perspektif yang harus digunakan oleh para guru ketika mereka mengajar anak. Jadi ini bukan menjadi satu tema baru gitu ya, atau satu proyek baru, tapi memang dia satu perspektif. Tentu undangan ini artinya undangan juga bagi para universitas yang memang memiliki program-program pendidikan guru untuk juga memperhatikan kurikulum yang mereka kembangkan selama ini, kurikulum di LPTK atau universitas-universitas yang notabene mendidik calon guru seringkali tidak membahas isu-isu keadilan sosial dan tidak menggunakan kacamata kritis seperti feminisme, sehingga akhirnya tadi PAUD hanya difahami sebagai apa yang terjadi di ruang kelas lepas dari relasi kuasa yang ada di belakangnya. Kemudian yang kedua, saya juga mungkin ingin mengutip perkataan kutipan lama dari Bernstein ya, seorang sosiolog yang terkenal dengan ucapannya education cannot compensate for society. Menurut saya satu kesalahan besar kita setiap kali kita ada permasalahan di masyarakat, pendidikan menjadi tempat pertama yang kita reformasi.
Itu menjelaskan kenapa setiap ganti menteri, ganti rejim gitu ya, ganti pemerintah, kita senantiasa ganti kurikulum karena kita senantiasa menjadikan pendidikan sebagai tempat untuk merubah semua persoalan di masyarakat. Dalam pemahaman saya bahwa ketika kita melakukan perubahan di dunia pendidikan, tapi tidak disertai dengan perubahan pada skala yang lebih besar, pada faktor-faktor makro, meso yang mewarnai pendidikan tersebut, maka ya beban ini menjadi ditanggung sendiri oleh dunia pendidikan. Tadi kita bisa melihat bahwa praktek-praktek yang ada di satuan PAUD, apakah itu praktek gender atau praktek lingkungan atau juga praktek-praktek yang terkait dengan nilai-nilai multikulturalisme, sebetulnya mirroring atau menggambarkan fenomena yang ada di masyarakat. Sehingga tanpa kita melakukan reformasi terhadap sistem sosial, ekonomi, politik yang ada di sekitar kita, ya perubahan di dunia pendidikan ini akan menjadi sulit untuk dilakukan. Dan yang ketiga, tetap barangkali saya mengadvokasi bahwa karena memang betul seperti disampaikan Mas Farid, beban di satuan PAUD itu sudah sangat tinggi, ditambah lagi dengan tadi ya begitu banyaknya persoalan kompleks di sekitar kita, maka barangkali sudah saatnya kita juga lebih memperhatikan kesejahteraan guru PAUD. Saya pikir kita harus berhenti menormalisasi bahwa guru PAUD ini pengabdian, dia bisa dilakukan oleh siapa saja, tidak. Profesi guru PAUD itu adalah care works, dan care works adalah pekerja profesional yang berhak untuk mendapatkan perhatian khusus. Ini sebetulnya ada beberapa pertanyaan lain ya, tapi mohon maaf ya, saya pikir waktu kita sangat terbatas dan tidak bisa menampung semua pertanyaan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkomunikasi langsung dengan para pembicara di sesi panel ini untuk barangkali bisa lebih mempertajam diskusi yang kita lakukan. Terima kasih kesempatannya kepada panitia ya, khususnya Mas Farid, Mbak Tari, yang sudah memberikan kami ruang untuk berdiskusi. Saya kembalikan barangkali kepada Mas Farid. Terima kasih. Ya, Terima kasih. Terima kasih banyak Profesor Vina dan semua panelis, Pak Sunario, Mas Agung, Mbak Dian. Keren sekali ya diskusi kita malam ini. Semoga ini mendorong kajian lebih lanjut ya. Saya nanti mungkin bisa koordinasi sama Mbak Utari kalau diperlukan sesi di luar KCIF ini, karena kita nggak boleh putus mendiskusikan hal yang sudah kadung dinormalisasi gitu ya, dan masih banyak sekali hal-hal yang juga belum dibicarakan. Salah satunya soal disabilitas, mungkin juga itu perlu sekali untuk dihadirkan karena dan banyak lah. Pokoknya tadi juga pertanyaan-pertanyaan yang tersisa nggak boleh diabaikan. Jadi lagi-lagi nanti semoga nanti saya bisa koordinasi sama Mbak Utari untuk menggunakan platform Let's Talk mendiskusikan isu yang sangat penting ini. Tapi mohon maaf karena waktunya sangat terbatas, kita harus masuk ke sesi panel yang selanjutnya. Dan kebetulan sesi panel yang selanjutnya itu akan mendiskusikan yang saya jadi host itu disabilitas dan maskulinitas. Jadi silakan jika ada yang tertarik mendiskusikan isu-isu disabilitas, dan juga ini soal pengasuhan dalam keluarga terkait anak dengan disabilitas yang selama ini hanya dibebankan pada perempuan misalnya kayak gitu. Jadi mungkin juga akan menjadi diskusi lanjutan dari sesi ini. Sekali lagi terima kasih banyak. Matur nuwun sangat buat yang bahasa Jawa, hatur nuwun buat yang di Jawa Barat. Foto dulu Mas. Ya, terakhir kita foto dulu ya, masih ada waktu. Oke. Silakan dibuka yang berkenan membuka videonya. Tak post dan. Post ini Mas. Sudah semua yang masih ingin foto? Ya, semuanya udah. Kita punya 2 layar, 1, 2, 3. 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Makasih Mbak. Saya akhiri sampai di sini. Saya stop dulu. Nanti diskusi ini juga akan kita upload di channel YouTube Let's Talk. Jadi bisa diakses walaupun KCIF sudah selesai. Sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu di panel selanjutnya. Terima kasih juga. Terima kasih. Terima kasih.